Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh mengejar yang benar di dalam Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup yang sudah Tuhan berikan, tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hidup kami sepenuhnya, segenapnya milik Tuhan Yesus. Bapa, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Kami mau duduk dengan hati kami yang mengasihi Tuhan. Dan apa yang kami dengar, sungguh-sungguh mau kami lakukan Tuhan. Hidup hanya satu kali, kami tidak mau sia-siakan. Hidup hanya bagi Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya, maupun jemaat yang Tuhan kasihi di tempat ini. Setiap kami tidak ada yang terlewatkan daripada jamahan dan lawatan Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat kami dari Kasih Anugerah Ministry untuk boleh melayani di tempat ini. Ya, tadi lagu itu ku jatuh cinta padanya, gitu ya. Tambah dan dalam dan gitu ya. Nah itu kalau orang Jawa yang nyanyi. Saya ini orang Madura, ya. Saya, ya. Jadi bahasa saya itu bukan bahasa Jawa, seharusnya bahasa Madura. Telok lemak gitu ya. Lam-malam. Ternyata juga ada ya, tretan nang dina. Oke. Kalau dengar tadi lagu itu, kalau orang Madura nyanyinya beda. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi gitu ya. Orang Madura itu memang luar biasa saudara ya. Satu kali juga ada orang Madura, bapak-bapak dari Madura, dia mau ke Jakarta. Dia pertama kali ke Jakarta naik pesawat gitu ya. Sudah memang impiannya mau ke Jakarta harus naik pesawat, gak mau jalan darat. Nah kemudian singkat cerita bapak ini masuk ke pesawat, dia duduk di bisnis kelas. Kemudian pramugari bilang, maaf bapak, tiket bapak bukan di depan, tapi di belakang. Bapaknya marah-marah, kamu itu siapa? Kamu itu kan cuma pembantu di pesawat, gak usah atur-atur saya gitu ya. Dipanggilkan pilotnya, gak bisa juga. Jadi penerbangan ini tertunda karena bapak Madura ya. Ini bukan diskriminasi karena saya juga orang Madura. Nah, kemudian pilotnya ngomong berusaha membujuk bapak itu juga nggak bisa, saudara. Akhirnya kemudian ada satu penumpang, dia dengan santainya tanya sama bapaknya, bisik-bisik. Bapaknya langsung, oh kayak gitu ya. Dia langsung pindah ke belakang. Pilotnya sama pramugari heran. Padahal mereka sudah di training bagaimana untuk mengatasi ini orang-orang di pesawat itu yang bandel-bandel, tapi ilmunya mereka itu nggak kepake. Pilotnya kaget, Pak, bapak ngomong apa? Kok bapak itu langsung nurut? Bapaknya bilang ini, bapak tujuan kemana? Oh saya mau ke Jakarta. Oh kalau ke Jakarta itu harus duduk di belakang. Yang depan ini mau ke Denpasar Pak. Oh gitu ya, kalau gitu saya salah. Dia langsung pindah ke belakang. Ya. Akhirnya yang tadi dia ngotot duduk di depan, dia berkata, gak apa-apa wes duduk belakang, karena yang penting buat dia sampai ke Jakarta sesuai dengan tujuannya. Duduk depan, duduk belakang gak jadi masalah. Yang penting aku sampai Jakarta. Nah bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita ikut Tuhan tuh apa sih saudara? Tujuan hidup kita kekekalan, betul. Tujuan kita bukan hidup di dunia ini, amin. Tujuan kita bukan bahagia hidup di
dunia. Tetapi tujuan orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan kekal bersama Bapa sampai selama-lamanya. Nah, kalau itu tujuan kita dari orang percaya, maka kita harus memperhatikan apa yang kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Hari ini kita belajar dengan tema kejarlah keabadian. Amin, saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen yang salah kaprah, yang seperti Bapak Madura itu tadi. Kita pikir kita sudah di dalam Tuhan, ya, sama seperti Bapak itu, dia pikir dia sudah di dalam pesawat, dia seenaknya mau duduk depan, duduk belakang, seenak gue, gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan kita berpikir karena kita hidup di dalam kasih karunia, kemudian kita bisa menggunakan kemerdekaan kita untuk hidup seenaknya. Dan kemudian pada akhir kehidupan kita, ketika kita sudah sampai di ujungnya, baru kita menyesal karena ternyata selama mengikut Tuhan kita mengejar hal yang salah. Oleh karena itu, yuk hari ini kita sama-sama mengejar yang namanya keabadian. Coba kita buka dalam 1 Korintus 5. 1 Korintus 5, kita baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu, ya. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Kita lihat ya saudara, judulnya itu apa? Dosa dalam jemaat. Ternyata orang Kristen yang katanya sudah hidup di dalam kasih karunia, yang katanya hidupnya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, tetapi juga tetap melakukan dosa. Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman yang barusan kita baca, dosanya itu melebihi orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa saudara? Kok kita ini bisa tetap melakukan dosa? Padahal kalau kita tuh sebenarnya tahu bahwa kehidupan kita adalah kasih anugerah. Kalau kita tahu bahwa Yesus mati bagi kita agar kita semua mendapatkan keselamatan, tapi mengapa kita menganggap remeh kasih anugerah Tuhan itu? Seolah-olah ketika kita melakukan dosa, Tuhan itu tidak ada. Ketika kita melakukan dosa, kita mengabaikan Tuhan. Tetapi ketika kita butuh pertolongan Tuhan, baru kita datang mencari Tuhan. Ini adalah sikap di mana kita tidak mengejar keabadian. Ini adalah contoh sikap di mana kita tidak menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah sikap di mana kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan saat ini jemaat kekristenan hari-hari ini begitu senang dengan mendengar khotbah tentang mujizat, dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tetapi satu hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita adalah apa saudara? Yang pertama, kalau kita mengejar keabadian, maka kekudusan itu adalah harga mati. Amin saudara. Kekudusan itu gak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, dia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita orang-orang berdosa. Maka bagi kita adalah kekudusan itu adalah harga mati. Jadi hari ini yuk kita cross check saudara. Apakah hari ini benar-benar kita berusaha untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita? Ya, dikatakan di sana memang orang mendengar. Berarti orang itu mendengar bahwa ada jemaat yang katanya dia percaya sama Tuhan, dia melakukan dosa yang sangat luar biasa memalukan. Artinya apa? Kita harus tahu yuk, sebagai orang Kristen, ketika kita jatuh dalam dosa, kita mencoreng nama Tuhan. Ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Justru mereka orang percaya yang menjadi batu sandungan, sampai tersiar kemana-mana mempermalukan nama Tuhan.
Jadi hari ini ketika kita jatuh dalam dosa, atau bahkan hari ini kita sudah merencanakan untuk berbuat dosa, ingat, engkau sedang mencoreng nama Tuhan. Seorang istri harus menjaga nama baik suami. Seorang istri harus menjaga nama baik keluarga, baik itu keluarga kecilnya sendiri maupun nama orang tua. Begitu pula juga dengan suami, dia harus sebagai imam, dia bisa menjaga nama baik istri dan anak-anaknya maupun orang tuanya. Sebagai jemaat, kita semua harus menjaga nama baik daripada gereja ini di mana saudara beribadah. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga nama baik Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kita. Amin, saudara. Dari firman Tuhan ini dikatakan, yuk saudara, berhati-hatilah dalam bersikap. Kenapa? Mata orang yang tidak percaya itu tertuju kepada kita, orang Kristen yang katanya orang percaya. Setiap kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, kita itu dinilai, kita itu diperhatikan, dinilai. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin saudara berkata, aduh Bu, ini aku keselip sedikit aja. Iya, saudara keselip sedikit, tapi itu sudah menjadi bahan buat mereka. Mereka berkata apa? Katanya orang Kristen. Betul saudara? Ketika kita melakukan dosa, itu seperti kita menyalibkan Tuhan Yesus berulang kali. Kita aja kalau disakiti orang rasanya aduh sakitnya minta ampun. Mungkin saudara sudah nangis berderai air mata. Saudara merasa sakit hati. Saudara berkata, kok orang ini tega ya melakukan hal itu kepada saya. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa ternyata kita pun lebih sering menyakiti hati Tuhan? Bagaimana perasaan Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa? Bukankah Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib? Bukankah anugerahnya itu besar buat kita? Supaya apa? Supaya juga kita bisa hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu di dalam Ibrani 12 ayat 14b dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang tidak hidup kudus yang bisa melihat Bapa. Coba lihat Ibrani 12. Sudah dapat? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Firman Tuhan menyuruh kita untuk apa? Kejarlah kekudusan. Karena kekudusan itu tidak semerta-merta kemudian datang dalam kehidupan kita tanpa ada usaha dari kita. Tetapi kalau kita mengejar kekudusan, kita mengejar bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mengejar kekudusan di dalam anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Amin, saudara. Tuhan itu melihat hati. Kalau saudara tanya, bisa nggak kita hidup kudus 100% seperti Tuhan? Nggak bisa. Oleh karena itu di firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan itu melihat hati. Artinya apa? Tuhan akan melihat kesungguhan hati setiap kita. Apakah ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya, apakah hatimu sungguh-sungguh mengejar kekudusan selama kita hidup atau tidak? Itu yang akan Tuhan lihat. Mungkin engkau tidak bisa, pasti kita tidak bisa sekali berusaha kemudian kita terus bisa hidup sampai selama-lamanya. Enggak, ada jatuh bangunnya. Tetapi Tuhan itu melihat, benar enggak sih engkau ini sudah sungguh-sungguh. Ketika ada godaan di depanmu, apakah Tuhan itu akan melihat, apakah engkau sungguh-sungguh untuk menolak godaan ini? Ataukah di dalam hatimu berkata, enggak apa-apalah, satu kali ini aja, lain kali enggak Tuhan. Kita harus belajar dari Yusuf. Dia benar-benar menjaga kehidupannya dengan kekudusan. Sehingga ketika ada godaan di hadapannya, apa yang dia lakukan? Dia lari, saudara. Karena apa? Membuat Yusuf
kekudusan itu adalah harga mati. Dan dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ketika terjadi dosa di dalam gereja, ada seorang hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa, apakah itu dikip, saudara? Enggak. Semua pada bingung, menyebarluaskan, dimasukkan di YouTube. Oleh karena itu saya mau ingatkan buat kita semua, ketika ada hal-hal yang seperti itu, jangan ikut menyebarkan. Karena apa? Kita menjadi batu sandungan. Memang bukan kita yang melakukannya, tetapi bukankah hamba Tuhan itu adalah saudara seiman kita di dalam Tuhan? Amin. Harusnya apa yang harus kita lakukan? Dikatakan kita harus menangisi dosanya. Dosa itu, kekudusan itu harga mati bagi kita. Karena apa? Tuhan menginginkan setiap kita hidup kudus, saudara. Jadi hari-hari ini yuk saudara perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan kita hanya mau pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi mari periksa hidup kita, periksa apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Apalagi ketika kita sendiri, kita harus koreksi apa sih yang ada di dalam hati dan pikiranku. Apakah hati dan pikiranku ini mengejar keabadian? Apakah selama ini aku sudah benar-benar menjaga kekudusan? Oh, saya tidak pernah selingkuh kok, Bu. Saya tidak pernah bunuh. Saya tidak pernah merampok. Saya tidak pernah menipu. Berarti saya sudah hidup kudus. Enggak, saudara. Tadi di dalam Ibrani apa? Berusahalah hidup damai. Ketika engkau berselisih dengan orang lain, engkau tidak hidup kudus. Ketika engkau tidak taat akan satu aja perintah Tuhan, engkau tidak hidup kudus di dalam Tuhan. Berat ya ikut Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Amin, saudara. Ketaatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berdosa, dosa itu bukan hanya selingkuh, membunuh, merampok, mencuri, bukan. Tetapi dosa itu adalah ketidaktepatan melakukan kehendak Bapa. Ya, dosa itu adalah ketidaktepatan melakukan kehendak Bapa. Coba kita lihat contohnya, ya, dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Pada waktu itu, sudah dibuka? Ya, pada waktu itu, ya, Saul itu disuruh untuk menumpas orang Amalek. Semuanya, Tuhan berkata, tumpaslah orang Amalek, jangan ada yang kau sisakan dari mereka. Semuanya, orangnya maupun ternaknya, semuanya. Tuhan berkata, tumpaskan. Kenapa? Karena di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu harus ditumpas habis. Dosa itu benar-benar harus dibersihkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi bukan hanya sebagian, tetapi semuanya. Tuhan berkata, tumpas habis. Ya, saya bacakan di dalam. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan mau dosa itu harus dibereskan semua sampai ke akar-akarnya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Saul? Saul tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang dilakukan oleh Saul adalah ayat 8. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan pedang. Dan kemudian segala hewan yang berharga itu semua tidak ditumpas oleh Saul. Sehingga kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Kemudian Samuel menegur Saul di dalam ayat yang ke-22 tadi, ya. Dikatakan apa?
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dikatakan apa? Engkau mendengar itu lebih baik daripada engkau hanya sekedar memberikan persembahan di tempat ini. Mendengar itu jauh lebih baik daripada engkau sekedar datang. Hari Minggu adalah waktu untuk ibadah, tetapi ketika firman Tuhan itu diberikan, engkau tidak dengar, atau engkau mendengarnya hanya sebagai ya pokoknya dengarlah, sungkan nanti dilihat pendetanya di depan, kelihatan kalau aku ngantuk. Tetapi kita tidak punya kerinduan hati untuk benar-benar mencari apa sih keinginan Tuhan, apa sih isi hati Tuhan buat aku hari ini. Saudara tidak punya kerinduan itu, saudara, Tuhan akan berkata percuma. Dan dikatakan apa tadi saudara? Dikatakan ayat yang ke-22, memperhatikan lebih baik. Hari ini apakah ketika kita baca firman, kita memperhatikan pesan Tuhan buat kita? Apakah hari ini kita memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya menjalani hari demi hari seperti biasa? Pokoknya setiap pagi aku bangun doa, sebelum tidur aku juga doa. Tetapi kita tidak memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan dari pagi sampai malam ketika kita mau tidur. Ayat 23 dikatakan apa? Sebab pendurhakaan adalah sama seperti apa? Dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Lihat saudara, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kenapa kita tidak taat? Karena kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, ketika engkau tidak taat, itu sama dengan engkau menjadi orang yang durhaka, dan itu sama dengan dosa bertenung. Dosa bertenung itu adalah berhala yang benar-benar Tuhan itu tidak suka. Jadi hari ini kalau kita lihat ada orang yang tidak percaya, yang masih menyembah berhala, mungkin saudara katakan, hai, orang itu bodohnya minta ampun. Dia tidak percaya sama Tuhan, tetapi dia menyembah dewa yang bukan Tuhan. Dia menyembah berhala. Maka hidupnya kita sudah mengomong segala macam, kita menghakimi kehidupannya. Padahal kita tidak sadar bahwa ternyata selama kita duduk juga di dalam gereja, kita ibadah, kita menjadi orang percaya, kita juga melakukan dosa yang sama karena kita tidak taat kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kita semua menjadi degil ketika apa? Kita menutup hati pikiran kita dengan kebenaran firman. Kita sudah tidak mau lagi memperhatikan. Hati-hati saudara, hati nurani itu bisa mati. Ketika kita melakukan dosa, kita ditegur, kita abaikan. Kita lakukan lagi, kita ditegur, diabaikan. Ingat, tidak selamanya teguran itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalaupun terus diberikan terus menerus, tapi hati nurani ini sudah mati. Bahkan ketika ada teguran, kita bilang, apa sih? Kok suka sekali membuat hidupku itu tidak senang. Aku sudah tahu nanti aku bertobat. Dan ketika kita sudah tidak lagi mendengar teguran, hati nurani kita mati. Ingat seperti Raja Firaun, pada akhir kehidupannya dia binasa. Apakah dia ditegur oleh Tuhan? Dia ditegur oleh Tuhan. Dari tulah pertama sampai tulah kelima, Tuhan terus menegur dia, Raja Firaun. Tetapi di tulah keenam, kalau saudara baca dengan teliti, di situ baru dituliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah dari awal Tuhan mengeraskan? Tidak. Tetapi karena Tuhan melihat Firaun ini adalah orang yang degil, Tuhan tahu sampai akhir kehidupannya Firaun tidak akan pernah bertobat. Apakah semua itu salah Tuhan? Apakah memang Tuhan memilih Firaun menjadi binasa? Tidak. Oleh karena itu Tuhan juga mengasihi Firaun
sama seperti yang lain. Tetapi Firaun memilih untuk dia degil hati, sehingga dari tulah pertama sampai tulah kelima dia tidak merespon. Hari ini siapapun di sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk menegur setiap dosa kita. Amin, saudara. Hari ini saya berkata keras. Mungkin saudara bertanya, apakah ibu sudah hidup benar? Belum. Saya juga masih jauh dari orang benar. Kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus. Tapi hari ini, saat ini, apakah kita sudah hidup benar-benar seperti orang benar? Belum, saudara. Kita masih jauh dari itu. Kita masih sering melakukan kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang sahabat baik saya, dia diperlakukan tidak adil oleh orang yang saya kenal juga. Saya marah. Saya protes, sampai suami saya tanya, kamu kenapa sih kok sampai marah segitu? Saya bilang, karena sahabat saya ini saya tahu dia orang baik, tetapi dia diperlakukan tidak adil, saya marah. Tapi ketika malam saya menyembah Tuhan bersama dengan suami, Tuhan mengingatkan saya gini, kalau ada orang yang berbuat dosa, aku tidak membenci orangnya, tapi yang aku benci adalah dosanya. Kalau aku mengasihi jiwanya, mengapa engkau bisa membenci orangnya? Amin, saudara. Dan saya bilang, iya Tuhan, salah ya, salah. Saya tidak boleh membenci orangnya, tetapi yang harus saya benci itu adalah dosanya. Sehingga kemudian langsung pada waktu itu juga selesai menyembah, saya berdoa buat dia. Saya harus menangisi akan dosanya. Saya minta Tuhan, biarlah kemurahan-Mu turun atas orang ini, supaya orang ini bisa bertobat. Hari ini kita pun juga harus berdoa hal yang sama untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk keluargamu, untuk orang tuamu, untuk anakmu, untuk gerejamu, untuk hamba Tuhan, untuk gembalamu. Semuanya harus kita bawa di dalam doa. Kita harus berani berkata, Tuhan, kalau Engkau temukan sedikit saja kesalahan di dalam hidupku, Tuhan tarik kembali dengan caranya Tuhan kayak gimana. Walaupun aku babak belur, lebih baik aku babak belur di tangan Tuhan daripada aku ikut iblis, aku menjadi binasa. Amin, saudara. Ya, kita harus punya sikap atas dosa. Kalau ada orang lain berbuat dosa, kita nggak bisa diem. Tapi kalau orang nggak kenal ya jangan langsung, kamu durhaka ya jangan ya saudara. Kita harus punya hikmat. Kalau memang orang itu dekat dengan kita, berdoalah dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa memang Tuhan suruh aku ngomong nggak sama orang itu? Kalau Tuhan bilang ya, saudara harus ngomong, apapun itu resikonya. Mungkin kau akan dibenci, mungkin kau setelah itu kau akan difitnah. Tapi itulah harga yang harus kita bayar ketika kita melakukan kebenaran. Lebih baik taat akan perintah Tuhan daripada engkau disanjung-sanjung oleh 1 juta manusia, tapi Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Dan dikatakan apa, saudara? Jangan kita bergaul dengan orang seperti itu. Karena apa? Dengan siapa kita bergaul, kita juga akan ikut. Lama-lama kita berkata apa? Iya ya, gak apa-apa lah dosa kayak gitu. Itu gak apa-apa. Begitu pula juga dengan kita. Mari kita jangan hidup di dalam dosa, kemudian saudara menganggap semuanya itu gak apa-apa. Saudara secara langsung tidak langsung mengajarkan orang lain pun juga berbuat dosa yang sama, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Setelah itu di ayat 2 dikatakan apa? Setelah itu orang itu masih sombong, sudah melakukan dosa masih sombong. Kita juga kayak gitu loh. Kita ngomong dosanya orang, kita menghakimi orang, dan kita merasa aku tidak seperti itu. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi kita juga melakukan dosa yang lain. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Dosanya dia, dosanya kita, bentuknya beda, tapi di hadapan Tuhan sama-sama dosa. Hari ini kita bertobat sama-sama. Saudara dengan saya bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ayat ketiga sampai kelima kita baca. 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 5.
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, supaya binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Doa yuk saudara, buat diri kita, buat siapapun, agar kita dan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, supaya roh kita diselamatkan pada hari Tuhan. Amin saudara. Dikatakan apa tadi? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga apa? Binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan suami saya. Suami saya dulu bukan orang yang rajin berdoa, rajin baca firman, enggak. Kita berdoa dulu itu sama-sama, hanya KTP-nya tok aja Kristen, tetapi hidup kita tidak mencerminkan orang Kristen. Tapi kemudian satu kali tahun 2016 suami saya itu sakit gigi. Sakit gigi sampai menghadapi hampir mati. Sampai dokter berkata kepada saya, ibu banyak berdoa, siap-siap ibu 50-50 bisa jadi janda. Kadang-kadang dokter itu kalau ngomong ringan banget ya, 50-50, saya bilang kayak acara di TV aja, 50-50 phone a friend gitu ya. Saya kaget saudara. Pada waktu itu terjadi saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi pada akhirnya saya mengerti, ini yang Tuhan kerjakan buat suami saya. Tubuhnya diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan izinkan dia mengalami sakit sampai dia hampir menghadapi kematian. Tetapi dari situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan jiwanya bisa diselamatkan. Sejak saat itu suami saya berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya itu berubah. Dia tahu sejak itu, dia berkata bahwa hidupku hanya bagi Kristus. Amin. Saudara sedang sakit, saya tidak berbicara orang sakit pasti orang karena dosanya. Enggak selalu. Tapi hari ini apapun yang terjadi, kita tuh harus berani berkata gini, Tuhan, kalau memang Tuhan dapatkan aku menjadi orang yang degil, biarkan Tuhan kerjakan ayat ini buat aku. Aku serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan didik dengan cara Tuhan yang terbaik, yang terpenting jiwaku diselamatkan. Amin saudara. Berani enggak kita ngomong seperti itu? Tapi kita harus ingat, ketika kita berani ngomong seperti itu Tuhan akan kerjakan benar-benar dalam kehidupan kita. Dan waktu mungkin kita diproses, itu gak enak saudara. Tapi percayalah, proses di dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Sama tadi seperti worship leader katakan, Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri. Bagian kita hanya berkata apa? Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun hari ini aku ditempa dengan begitu hebatnya, itu semua karena Tuhan mengasihi aku. Tuhan gak mau aku menjadi anak yang terhilang. Tuhan ingin bawa aku kembali kepada track yang benar. Amin saudara. Ayat 6 kita baca. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa saudara? Kemurnian dan kebenaran. Bermegahlah yang kedua kalau saudara mengejar keabadian. Yang kedua apa? Bermegahlah karena Tuhan.
Jangan engkau bermegah karena keadaanmu hari ini di zona nyaman. Jangan bermegah karena engkau hari ini diberkati secara jasmani oleh Tuhan luar biasa. Tetapi bermegahlah karena Tuhan. Dan juga jangan bermegah karena engkau melakukan dosa dan kelihatannya Tuhan gak apa-apa. Hari-hari ini miris loh kalau lihat di sosmed. Kita lihat apa? Orang yang LGBT, mereka tanpa malu, mereka post di sosmed secara terang-terangan. Iya, memang kita sudah menikah, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Ya. Tahun lalu saya ke Sydney dengan suami, dengan keluarga, ya, mengunjungi anak kami yang sekolah di sana. Kemudian kita ke restoran, saya ingin ke toilet. Di sana toiletnya itu ada 3. Saya ini orangnya ceroboh, pokoknya tahu toilet ya sudahlah masuk gitu ya. Saya kira ada untuk wanita, untuk laki-laki. Yang satunya itu saya nggak perhatikan tandanya, karena yang nomor 1, nomor 2 penuh, saya masuk di yang bilik ketiga. Setelah saya keluar, terus anak saya tanya gini, "Mami, tadi masuk di bilik yang ketiga ya?" Saya bilang, "Iya." Dan nomor 1, nomor 2 full, ada orang, nak. Ya ampun Mami, lain kali kalau mau masuk itu dilihat. Mami tahu enggak itu tandanya? Itu toilet untuk yang LGBT. Saya kaget. Oh iya dah, loh ternyata sekarang di Australia sudah ada yang seperti itu, saudara. Lihat ya, semakin hari dunia itu semakin jahat. Bagaimana peran kita sebagai orang Kristen untuk menjaga kekudusan dimulai dari kita sendiri. Amin, saudara. Jangan saudara kira ketika saudara menjaga kekudusan itu tidak membawa dampak loh buat orang lain. Apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan pasti membawa dampak. Engkau tahu tidak tahu itu pasti membawa dampak. Dan memang kalau membawa dampak pun kita juga tidak perlu tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena semuanya itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kita, nafas kita, semuanya itu dari Tuhan. Jadi kalaupun ada sesuatu yang bisa mempermuliakan Tuhan dari kehidupan kita, biarlah itu kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, bermegahlah jangan karena hal-hal yang duniawi, tapi bermegahlah karena engkau punya Tuhan. Itu yang dikatakan, bermegahlah karena engkau punya Tuhan. Dengan apa? Engkau bermegah. Bagaimana caranya engkau bermegah? Menunjukkan aku bangga, aku punya Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan membuang kehidupan kita yang lama, beralih kepada kebenaran firman. Buang pola pikir yang lama, engkau harus kembali kepada kebenaran firman. Amin, saudara. Pola pikir yang lama, kalau dulu kita disakitin orang, tetap bales. Kiranya cuma kamu yang bisa. Biar dia tahu rasa, kiranya kalau disakitin kayak gitu enak enggak? Gitu kan ya. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran, apa yang firman Tuhan katakan? Hiduplah damai dengan semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ketika kita baca firman itu, apakah kita memperhatikan dan kita melakukannya? Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu sebagai wujud bahwa kita bermegah karena kita punya Tuhan. Engkau diejek oleh orang lain, engkau diam. Bukan karena engkau tidak bisa memberontak, bukan engkau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat orang itu juga sakit hati. Tetapi buat saudara, itu bukan hal yang penting lagi. Aku direndahkan, aku dilecehkan, aku dianggap enggak punya apa-apa, aku tidak dianggap sebagai orang, aku dianggap remeh. Itu bukan lagi masalah bagiku. Masalah bagi hidup orang yang mengejar keabadian. Dia hanya memperhatikan apakah hidupku sudah berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Apakah hidupku sudah benar-benar mengejar kekudusan di dalam Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Bermegahlah karena apa? Kemurnian dan kebenaran. Kemurnian berkata apa? Hati kita di dalam kita mengikut Tuhan. Engkau ikut Tuhan untuk mencari mujizat, untuk mencari pertolongan, ataukah kita mengikut Tuhan karena kita tahu Dia sudah menebus dosa kita, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, ini hidupku, aku hanyalah hamba-Mu. Lakukan apa yang harus Engkau lakukan dalam hidupku, dan perintahkan apa yang harus aku lakukan di dalam hidup ini, sehingga segenap hidupku sampai akhir aku hanya mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang gak enak.
semakin kita mengejar keabadian, itu Tuhan akan semakin memperkecil pertemanan kita. Karena apa? Tuhan berkata, engkau sudah sampai di sini loh. Tuhan pasti jagai pergaulan kita. Kadang-kadang mungkin saudara mengalami yang namanya engkau dibuang oleh temanmu. Engkau lagi gak diajak lagi keluar. Engkau gak lagi diajak nongkrong, gak lagi diajak ngobrol. Engkau gak tahu salahmu apa. Tapi kadang-kadang itu adalah cara Tuhan untuk menyeleksi kehidupan pergaulanmu. Karena apa? Dikatakan, coba kita lihat ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tuhan berkata, memang di dalam dunia ini masih banyak sekali orang yang melakukan hal-hal yang tertulis. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat pergaulanmu berbeda. Supaya apa? Supaya engkau lagi jangan tercemar dengan kehidupan mereka. Hari ini ketika kita mengejar keabadian, kita lihat kembali dengan siapa kita bergaul. Kadang-kadang kita punya pikiran ini, aduh Bu, masa mesti gereja mana? Gereja mana? Bukan tentang gereja, tetapi apakah engkau bergaul dengan orang-orang yang bisa engkau jadikan teladan dalam hidupmu? Apakah engkau bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang sama-sama hanya mengejar Tuhan di dalam kehidupannya? Ataukah engkau bergaul dengan orang ya minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu ke tempat dugem, minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu ngomongin orang, minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu nipu orang terus-terusan. Itu saudara, ya. Cara Tuhan beda dengan cara dunia. Kalau cara dunia benar, semakin tua engkau harus semakin cari teman yang benar. Karena apa? Pada waktunya nanti anakmu itu akan berkeluarga, mereka akan tinggalkan engkau, mereka tidak akan perhatikan engkau. Jadi kamu harus cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Supaya apa? Supaya kita tetap fokus mencari yang namanya keabadian. Amin saudara. Bahkan walaupun pada akhirnya kita ditinggalkan oleh semua orang, percayalah, kalau engkau mengejar keabadian, kalau engkau mengejar Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semua orang boleh pergi, yang terpenting ada Tuhan, itu cukup bagiku. Ya. Ada satu lagu yang begitu memberkati saya, ya. Diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia berkata, walaupun aku tersungkur sendiri di pojokan, penuh lumpur, tidak ada orang yang perhatikan, tapi aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Walaupun semua orang berkata, kita ini begitu hina, kita begitu bodoh, tapi apa peduli kata orang? Bukankah hidup kita hanya mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini? Amin saudara. Yuk sama-sama saudara dengan saya, kita kejar keabadian. Yang pertama, kekudusan itu harga mati. Amin. Yang kedua, bermegahlah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kemurnian dan kebenaran. Yang ketiga, kita jaga pergaulan kita. Amin saudara. Walaupun orang mau mengatakan apa, kita berkata, hanya aku mengampuni kamu, karena aku pun juga sudah diampuni oleh Tuhan. Amin saudara, ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kasihnya sempurna, kasihnya tidak pernah gagal bagi kita orang-orang berdosa. Inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga kami, melalui kehidupan suami saya, di mana dikatakan biarlah tubuhnya binasa diserahkan oleh iblis, tetapi supaya rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Dia diizinkan Tuhan mengalami sakit yang parah, padahal hanya dari sakit gigi, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk membawa dia mengalami Tuhan, mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Yuk hari ini kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Hari ini kita serius ikut Tuhan, kita kejar yang namanya keabadian. Kekudusan itu harga mati bagi setiap kita. Dan biarlah setiap kita bermegah. Kita bermegah karena kita punya Tuhan, bermegah karena kemurnian dan kebenaran firman. Dan biarlah setiap kita memperhatikan
dengan siapa kita bergaul, supaya jangan sampai membuat fokus kita beralih daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.
percaya di dalam hadirat Tuhan, disitulah ketenangan bagi jiwa kami. Disitulah jiwa kami boleh dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik bagi kami. Dan biarkan melalui kehidupan kami, di kesempatan yang Tuhan masih berikan, kami juga mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami.